Welcome to Denny David Collection. Toi, satu hal yang harus lo ingat. Sebelum lo ngelakuin hal yang barusan lo omongin tadi, lo tau sama gue kan? Gue akan ngelakuin hal yang sadis. Lo lihat aja nanti. Yang lain sudah makan? Sudah, Mas. Kamu harusnya jangan nunggu Mas. Kalau kamu nunggu Mas, nanti kamu telat makan sakit lagi. Nggak apa-apa, Mas. Nunggunya kan cuma sebentar. Lagi pula tadi aku belum terlalu lapar. Kamu tahu sih, hari ini Mas sibuk sekali. Jadi tadi tuh ada syuting mendadak. Setelah itu Mas ada rapat lagi sama pegawai yang lain. Iya, tadi Ibu cerita katanya Mas Syamsul ada syuting di masjid. Ya memang agak kejar-kejaran sih. Karena Jos TV meminta Non Entertainment supaya tayangannya bisa dipercepat. Mas biasa sama semua karyawan. Walaupun waktu sangat singkat, tapi kualitas harus dijaga. Begitu ya, Mas? Iya. Alhamdulillah karena semua pegawai sudah berpengalaman, jadi semua bisa gerak cepat. Sepertinya Mas Syamsul benar-benar nggak ingat kalau aku harus periksa ke dokter. Mungkin beberapa waktu ke depan, Mas akan tambah sibuk sih. Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Yang penting Mas Syamsul tetap jaga kesehatan. Oh ya, Mas, sayurnya? Ya, halo. Halo, Bang. Ya, Roman, kenapa? Ada yang mau gue omongin sama Abang. Mau bicara apa? Kita bisa ketemu di masjid. Oh, jangan, Bang. Kita ketemu di luar aja. Boleh. Gimana kalau kita ketemu di kafe biasa? Oke, Bang. Sejam lagi gue sampai. Bang Toik. Gue jalan ya, Bang. Oke. Mudah-mudahan ini keputusan lo tepat ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini nomornya Ustadz Syamsul? Iya, betul. Saya sendiri. Saya bicara dengan siapa? Saya salah seorang jamaah Baitul Makmur, Ustadz. Oh, begitu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya melihat ada yang mencurigakan di kafe Dharma Wangsa, Ustadz. Hal mencurigakan? Ya, betul. Saya melihat Roman sedang... Sedang apa, Pak? Sepertinya Ustadz Syamsul datang sendiri ke sana. Kalau saya ceritakan, saya khawatir Ustadz tidak percaya sama saya. Maaf, Ustadz. Saya buru-buru. Roman sedang apa ya? Apa Robin melakukan sesuatu pada Roman? Aku harus lihat ini. Bang, terima kasih kamu nemuin Abang sekarang. Tapi Abang harus ingat ya, Bang. Aku mau bicara sama Abang, bukan berarti aku mau ngikutin semua kemauan Abang. Aku cuma mau ngasih Abang kesempatan, Bang. Seperti dulu ya, aku juga dapat kesempatan dari orang-orang sekitar aku supaya aku jadi orang yang baik, Bang. Nggak usah terlalu berprasangka buruk sama Abang. Nggak usah berlebihan. Ya udah, sekarang gini aja. Gimana kalau kita bersulang? Setelah kesalahpahaman dan pertengkaran kemarin, kita rayakan pertemuan ini. Ayo dong, sulang sama Abang. Ya. Gimana, kamu sudah dapat pekerjaan atau belum? Masa dipikirin, aku bisa kerja apa aja kok. Orang penting di IDTV baru keluar kemarin. Namanya Rosa. Dia mengundurkan diri. Dengan background kamu sekarang, ilmu komunikasi kamu yang sangat hebat, Abang yakin kamu bisa menggantikan dia. Gimana? Terima kasih banyak, Bang, atas tawarannya, Bang. Tapi
Tapi aku harus pikirin dulu Bang. Aku nggak bisa kasih jawaban Abang sekarang. Ya udah, pikirin nggak apa-apa, pikirin aja. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau sekarang kamu mau makan ataupun apapun itu, ya pesan aja. Nggak apa-apa. Maaf Bang, aku masih ada urusan, nggak bisa makan di sini. Misi Bang, Assalamualaikum. Salah. Sombong dia. Lihat aja nanti. Ternyata Broto sudah dikirim oleh Samsul ke Cina untuk mendapatkan pengobatan di sana. Pantes saja. Robin mencoba mencari-cari ke seluruh rumah sakit di Jakarta, tidak menemukan yang namanya Broto. Karena memang nyatanya sudah tidak ada di Jakarta, bahkan sudah tidak ada di seluruh kota di Indonesia, Pak. Mama dapat berita dari mana? Sumbernya bisa dipercaya atau tidak? Ya sudah pasti bisa dipercaya. Karena Mama mendapatkan ini, berita ini dari pegawainya si Broto di kantor. Ya, memang sih Mama mendengarkan info ini dengan tidak sengaja. Cina. Di rumah sakit mana ya? Kalau soal itu, Mama belum tahu. Apa nggak bisa kita minta tolong Robin untuk mencari informasi itu? Enggak. Kalau itu Mama nggak setuju. Memang, kelicikannya Robin itu sangat kita butuhkan. Tapi Papa juga jangan lupa bahwa kelicikannya juga menakutkan buat kita. Jadi saat ini Mama memutuskan supaya kita lebih waspada dalam menghadapi Robin. Dan kita juga tidak perlu lagi terlalu tergantung terhadap dia untuk menyelesaikan persoalan kita ini. Ada kuliah pagi, Nat? Bukan kuliah, Mas. Aku mau datang ke seminar entrepreneur di STAI. Oh, kan kampusnya Mas Sobar ya? Dia ngajak kamu ya? Iya, Mas. Kata Mas Sobar kan, aku sekarang jualan kue, terus aku titip di warung. Itu berarti aku entrepreneur juga. Gitu katanya. Pembicaranya siapa? Pembicaranya itu Dr. Syafi'i Antonio, Mas. Wah, bagus. Beliau itu kan pakar dan motivator ekonomi syariah. Dibuka untuk umum? Iya dong, Mas. Itu terbuka untuk umum. Siapa aja boleh ikut kok, Mas. Non-mahasiswa juga boleh datang. Wah, kamu beruntung sekali, Nat. Sayang Bapak gini harus ke dokter. Kalau enggak, Bapak pasti pengen ikut. Pasti di sana kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Pokoknya Mbak Zizi tenang aja, nanti pasti aku bagi ilmunya. Pak Safi yang saya hormati, apakah dalam membuka usaha itu harus mempunyai modal uang atau materi? Ra'sul mal al-awwal wal aham fit tijarah laisa binukud wa inama asikoh wa kadzalika al-kafa'ah li adai tilka at-tijarah. Modal utama dalam bisnis ternyata bukan uang. Tetapi modal yang paling penting itu adalah kepercayaan dan dipercaya orang serta profesionalisme, kompetensi untuk menjalankan usaha itu. Itulah rupanya bisnis Rasul. Tidak punya uang, tapi dapat kepercayaan dari Khadijah, dapat kepercayaan dari investor Mekah, masuk ke Syria, masuk ke Bahrain, dan masuk ke Jerash, dan keliling di beberapa pusat bisnis regional, kemudian bisa menghasilkan profit dari barang dagangan orang lain. Kalau kita bisa menunjukkan, kita bisa dipercaya, dan kita mampu melakukannya dengan baik, insya Allah investor akan datang. Selamat berbisnis. Luar biasa, benar. Itu bisa motivasi saya. Mas Sobar? Oh, iya Bu Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Syafi'i, kenalkan ini Mas Sobar. Dia salah satu mahasiswa kita yang nanti akan mewakili untuk lomba simulasi tingkat nasional. Oh, alhamdulillah, saya senang sekali. Oh ya Mas Sobar, nanti Bapak Syafi'i akan memberikan satu pembekalan sebelum Mas Sobar mengikuti lomba tersebut. Alhamdulillah. Ya mungkin semacam bisnis coaching lah. Ini ada kartu nama saya. Mas Sobar bisa menghubungi Pak Syafi'i supaya kita atur strateginya. Bagaimana Anda bisa menang dalam competition ini. Wah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Ya, Mbak Rosa, Mas Sobar, mungkin saya nggak bisa lama-lama di sini karena saya ada satu acara yang sudah kunjungi lagi. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi, insya Allah. Mari Pak, saya antar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dela. Dela kok gitu sama Bude? Kan Bude sama Pak De kangen sama Dela. Ibu, boleh saya cium Dela? Saya kangen sama Dela. Oh, ada Pak Gatot dan Ibu. Maaf, ada keperluan apa, Pak? Bu? Kami datang ke sini mau mengambil Dela. Biar kami yang merawatnya. Nggak mau. Dela mau di sini saja sama Ustaz Syamsul. Dela kok begitu? Bude sama Pak De ini kan keluarga kamu. Mereka bukan siapa-siapa. Lebih baik kamu tinggal sama kami. Maaf, Bu. Sebaiknya kita bicarakan ini jangan depan Dela, Bu. Ya, Bu tolong bawa Dela ke dalam. Ya. Silakan duduk, kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu. Anda itu kenapa sih? Selalu saja menghalangi. Kami berdua ini lebih pantas untuk merawat Dela. Kenapa Dela malah suruh masuk? Maaf, Bu. Tapi saya rasa kurang bijak kalau kita membicarakan ini depan anak-anak. Sekarang sebaiknya kita duduk sama-sama, kita bicarakan dengan kepala dingin. Silakan, mari. Mari, Pak. Karpet juga tadi udah saya bersihin, Pak Maman. Sudah, semuanya sudah beres. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Roman, aku ada kabar gembira buat kakak. Kabar apa tuh, Nat? Alhamdulillah, teman-teman Rohis sekarang menerima kakak untuk bergabung. Alhamdulillah. Makasih ya, Nat, infonya. Kok Kak Roman kelihatannya nggak seneng gitu sih? Kakak udah nggak berharap lagi ya bergabung di Rohis? Enggak, Nat, bukan kayak gitu. Tapi buat sekarang ini, aku nggak bisa aktif di Rohis dulu di kampus. Kenapa, Kak? Ya, karena sekarang aku dikeluarin dari perusahaan tempat aku kerja, Nat. Ya, sekarang aku sih udah masukin lamaran kemana-mana, tapi belum ada yang dapet. Gimana kalau melamar di pesantren? Kemarin Ustadz Samsul menempelkan informasi mencari seseorang yang bisa mengelola pesantren. Bisa jadi Mas Roman turut serta menjadi pengajar. Saya mau sih, Mas Sobar, tapi pengetahuan agama saya masih kurang, Mas. Loh, Mas Roman ini kan tidak harus mengajar agama. Banyak mata pelajaran yang lain, seperti bahasa, matematika, olahraga, atau seni budaya. Tapi kalau misalnya ngajarnya seperti itu, saya bersedia, Mas. Tapi satu lagi saya mau ingatkan, saya tidak mau dibayar, Mas. Karena saya tahu, masih banyak pos-pos di pesantren yang membutuhkan banyak biaya. Dan saya rela jadi relawan aja, Mas. Ya, tapi kan lu butuh duit kan, Man? Gimana sih lu? Nggak apa-apa, Bang Toing. Gue bisa usahain kok buat kebutuhan gue sehari-hari, Bang. Gampang. Oh ya, Mbak Nadia, apa di perusahaan Ustadz Samsul ada lowongan? Wah, kalau itu aku kurang tahu, Mas. Tapi nanti aku coba tanyakan sama Samsul ya. Makasih ya, Nat. Udah, kalau gitu kita mau beresin karpet dulu, Nat. Ya. Assalamualaikum. Maafkan istri saya. Dia emosi seperti itu karena dia terlalu kangen sama Dela. Nggak apa-apa, Pak. Saya paham. Sekarang maksud dan tujuan Bapak kemari apa? Baiklah, kalau gitu saya langsung saja. Saya sudah tahu kalau adik saya Broto dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri. Tapi yang ingin saya tahu, kenapa Anda tidak bicara dulu kepada pihak kami dan Anda bertindak sendiri? Keputusan untuk memindahkan Pak Broto ke luar negeri itu keputusan rumah sakit, Pak. Karena memang melihat kondisi Pak Broto yang sangat darurat. Dan saya menyetujuinya karena saya takut terlambat kondisi Pak Broto semakin memburuk. Saya dengar Anda kirim ke Cina. Boleh saya tahu nama rumah sakitnya? Memang dikirim ke Cina, Pak. Tapi saya belum tahu pasti rumah sakit mana. Mana mungkin Anda nggak tahu? Kan Anda yang kirim ke Cina. Pastikan Anda tahu rumah sakitnya yang mana. Saya betul-betul nggak tahu, Pak. Saya betul-betul nggak tahu rumah sakit itu karena saya belum pernah ke Cina. Maksud Anda sebenarnya apa ini? Hah? Kenapa saya tidak diperbolehkan mengetahui di mana adik saya dirawat? Dia adik saya, adik kandung saya. Seharusnya saya yang lebih bertanggung jawab. Begini, Pak.
Pertimbangan saya karena saya tidak ingin merepotkan Pak Gatot dan keluarga. Lagi pula ini semua sudah diatur oleh rumah sakit, Pak. Dan semua sudah beres. Baiklah. Kalau begitu, bagaimana kalau seandainya Dela biar kami yang rawat? Maaf, Pak. Saya tidak bisa memenuhi itu. Karena Pak Broto sudah menitipkan Dela pada saya. Dan Dela juga lebih betah tinggal di rumah saya daripada di rumah Pak Gatot. Anda bilang Dela lebih betah tinggal bersama Anda daripada kami, Pak De dan Budenya. Anda pikir Anda itu siapa? Kami lebih berhak untuk merawat Dela, bukan Anda. Anda jangan sok tahu, Samsul. Maksud Anda ini apa? Hah? Apa Anda gak punya hati nurani? Atau Anda berniat untuk mengangkangi perusahaan itu? Mengangkangi perusahaan bagaimana, Pak Gatot? Saya sama sekali nggak punya niat atas perusahaannya Pak Broto. Pengadilan sudah memenangkan gugatan Pak Gatot terhadap Pak Broto. Walaupun sekarang Pak Broto sedang mengajukan kasasi yang sedang diproses. Baik. Kalau Anda diajak bicara baik-baik tidak bisa, berarti Anda mencari cara-cara kasar. Kalau itu yang Anda ingin lakukan, Pak, silakan. Ingat, kalau sampai terjadi apa-apa dengan adik saya, atau sampai dia meninggal, saya lapor ke polisi Anda. Saya harus terus terang sebenarnya. Saya khawatir kalau nanti Bapak terlanjur lapor ke polisi, justru Bapak dan Ibu yang akan menanggung malu. Terus terang saja, saya merasa sangat khawatir kalau pengobatan Pak Broto itu dipegang oleh Pak Gatot. Orang yang terang-terangan ingin mengambil secara paksa perusahaan Pak Broto. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak Broto sudah berwasiat kepada saya bahwa beliau ingin saya mengasuh Dela. Sekarang kalau Anda ingin melaporkan saya pada polisi, silahkan, Pak. Tapi apapun yang saya lakukan di sini tidak bertentangan dengan hukum. Dan saya menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan prosedur. Saya malah curiga. Musibah yang menimpa Pak Broto dan Bu Broto ini ada kaitannya sama Pak Gatot. Apa maksud Anda? Saya nggak menuduh, Pak. Tapi dokter mengatakan kematian Bu Broto dan komanya Pak Broto ada hal-hal yang sangat tidak wajar terjadi di sini. Mereka berdua diracun. Sekarang polisi sedang menyelidiki masalah ini. Dan tidak menutup kemungkinan penyelidikan akan terus berkembang dan menuju kepada Pak Gatot. Heh, Anda jangan asal main tuduh ya. Hati-hati kalau bicara. Saya nggak main tuduh, Bu. Saya bilang kemungkinan. Justru saya yang mempunyai kecurigaan terhadap Anda. Karena sepertinya Anda memiliki kepentingan untuk menguasai perusahaan milik keluarga suami saya. Gaya Ibu bicara ini sama seperti ponakan Ibu bicara. Robin. Saya nggak heran sama sekali. Sekarang begini saja. Bapak dan Ibu mau melakukan apapun terhadap saya, silahkan. Saya siap. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah masalah tentang pernikahan saya dengan Rosa. Alhamdulillah. Apakah orang tua Nak Rosa ini sudah disampaikan lamarannya? Kebetulan ayah dan juga kakek saya sudah meninggal, Pak. Saya hanya punya 2 saudara perempuan. Justru ini membuat saya bingung. Saya bingung siapa yang harus menjadi wali saya nantinya. Apa Bu Rosa masih punya paman yang masih hidup? Masih ada, Ustaz. Kalau begitu, paman Bu Rosa bisa menjadi wali dalam pernikahan nanti. Baik, Ustaz. Nanti saya akan hubungi paman saya. Nat, belum tidur kamu? Belum, Mas. Mas Samsul lagi sibuk nggak? Ada yang pengen Nadia omongin sama Mas? Apa? Mau bicara apa?
Apa perusahaan Mas Samsul membutuhkan tenaga kerja baru? Iya, ini kan perusahaan baru, jadi pasti butuh tenaga kerja baru, Nat. Cuma Mas nggak bisa menjanjikan salary yang tinggi. Kalaupun salary-nya standar, tapi dia belum punya banyak pengalaman broadcast, bisa? Ya bisa, asal dia punya semangat kerja yang baik dan personality yang baik. Kalau misalnya 2 syarat itu sudah terpenuhi, apakah Roman bisa kerja sama Mas, biarpun dia belum lulus kuliah? Siapa kamu bilang? Roman? Iya Mas, kesian Kak Roman. Sekarang itu dia nyaris putus kuliah karena nggak bisa bayar. Dia cari kerjaan kemana-mana tapi belum dapat Mas. Begini Nat ya, Mas coba pikirkan dulu ya. Mas nggak bisa jawab sekarang. Mas mau istirahat dulu. Nanti kalau sudah ada jawabannya Mas bilang sama kamu ya. Nadia tunggu jawabannya ya Mas. Ya. Kalimat la ilaha illallah kalau kita kaji lebih dalam itu mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah kita menolak sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita menetapkan bahwa hanya Allah semata. Ya Resna, kenapa? Robin, kamu lagi nonton TV ya aku dengar. Kamu nonton Just TV ya? Kalau memang iya, kenapa? Ya nggak apa-apa. Bagus malah. Kamu bisa lihat dong. Kalau aku sama Ustadz Samsul tuh cocok banget kalau berdampingan. Dan kamu tahu nggak? Semua orang itu nonton. Dan aku rasa semua orang setuju kok. Ustazah. Resna. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, belanjaannya kayak banyak. Kok bawa keranjang, kenapa nggak pakai troli? Iya, tadi saya udah coba cari troli, tapi kayaknya udah habis Ustazah. Makanya saya pakai keranjang aja, nggak apa-apa. Mas Syamsul bisa tolong bantuin bawain belanjaannya Mbak Resna nggak? Belanjaan kita kan ringan, jadi biar aku saja yang bawa. Boleh. Mari Mbak. Nggak apa-apa nih Ustazah. Nggak apa-apa. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Permisi. Jadi isu Ustadz untuk menikahi Mbak Resna itu benar ya Ustadz? Nampaknya kalian bertiga terlihat akur. Biar saya yang jawab Ustadz. Mengenai berita tersebut memang benar. Tapi di sini bukan salahnya Ustadz Samsul maupun Ustazah Zizi. Karena pernikahan itu sepenuhnya adalah keinginan saya. Saya yang ingin Ustadz Samsul menikahi saya. Bukan Ustadz Samsul maupun Ustazah Zizi. Lalu apa jawaban dari Ustadz Samsul, Pak? Selama ini Ustadz Samsul belum menjawab iya atau tidak. Tapi saya akan terus meminta secara baik-baik untuk dinikahi oleh Ustadz Samsul. Dan saya juga meminta baik-baik izin dari Ustazah Zizi. Bagaimana tanggapan keluarga Mbak Resna? Permintaan ini saya lakukan secara terang-terangan. Diketahui oleh Ustadz Samsul, Ustazah Zizi, keluarga dari Ustadz Samsul maupun keluarga dari saya. Jadi saya selama ini tidak main belakang. Saya tidak mau yang tidak-tidak dan saya tidak mau melanggar syariat. Kenapa Mbak Resna begitu nekat untuk dinikahi oleh Ustadz Samsul? Apa itu tidak terlalu agresif? Menurut saya tidak ya Mas. Karena saya meneladani seorang sahabat perempuan yang minta dinikahi oleh Nabi. Di dalam Islam, seorang wanita boleh menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh pria. Tapi dinikahi secara baik-baik ya. Tolong ditulis yang benar, jangan yang lain. Tapi kenapa mesti Ustadz Samsul? Beliau kan sudah punya istri, Mbak. Karena saya sangat mengetahui bahwa Ustadz Samsul adalah sosok yang soleh, bertakwa dan sangat bertanggung jawab. Tidak seperti suami saya yang dulu, Mbak.
Saya sedikit trauma untuk menikah dan gagal lagi, dan saya tidak mau menderita lagi. Makanya saya memilih orang yang sudah saya ketahui dengan jelas kesolehannya, yaitu Ustadz Samsul. Apa itu tidak menyinggung perasaan istri Ustadz Samsul, Mbak? Kekhawatiran itu pasti ada ya, Mas. Tapi saya melakukan semuanya secara terang-terangan. Kalau misalnya diterima, saya mau diterima dan diketahui oleh semua pihak. Kalaupun ditolak, ya tidak masalah. Yang penting tidak meninggalkan tanda tanya dan tidak menyakiti hati siapapun. Dan kalian bisa lihat, Ustazah Zizi mengetahui alasan saya kenapa saya meminta dinikahi oleh Ustadz Samsul. Maka itu, walaupun dia belum bisa menerima, tapi dia tidak marah sama saya. Karena saya melakukannya secara terus terang. Yang penting semuanya komunikasi. Jadi alasan Anda diantaranya karena kekecewaan pada suami Anda yang lama, iya Mbak? Iya. Apa ada pertanyaan lagi? Oh tidak, terima kasih Mbak. Cukup. Terima kasih Mbak ya. Iya. Mbak Resna, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari wartawan tadi, Mbak. Sama-sama Ustadz. Tadi saya bilang kalau saya meminta dinikahi sama Ustadz. Saya sengaja memang mengatakan seperti itu Ustadz, karena saya nggak mau masyarakat berpikir kalau Ustadz yang ingin menikah lagi. Saya nggak kebayang kalau masyarakat beranggapan seperti itu Ustadz. Kalau mereka memang mau beranggapan yang jelek-jelek, biar aja sama saya. Tapi jangan sama Ustadz ataupun sama Ustazah Zizi. Kami mengerti, Mbak. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Mbak. Iya, Ustazah. Waalaikumsalam. Zi, untung tadi Mbak Resna dengan cerdas bisa cepat menjawab pertanyaan para wartawan itu ya. Karena kalau Mas tadi juga bingung, Mas harus jawab apa sama semua pertanyaan itu sih. Zi, kamu ini kenapa? Oh, kamu diam? Ada yang kamu pikirkan? Hah? Ini firasat seorang istri, Mas. Entah benar, entah enggak. Tapi aku merasa kata-kata Mbak Resna tadi itu bukan sandiwara. Maksudmu apa sih? Aku merasa Mbak Resna benar-benar menyukai Mas Syamsul. Zi, kamu jangan berfirasat sejauh itu, Zi. Dan jangan bebani diri kamu dengan pikiran-pikiran yang belum tentu benar. Tapi Mas, kalau memang keadaannya seperti itu, apa sikap Mas Syamsul? Kalau kamu bagaimana? Apa sikap kamu? Terus terang, aku khawatir kalau Mas Syamsul pindah ke lain hati. Apa kamu melihat Mas ini seperti orang yang mau pindah ke lain hati? Aku khawatir keraguan Mas terhadap bayi yang kukandung ini membuat Mas berpikir untuk meninggalkanku, Mas. Aku khawatir pada akhirnya nanti akan ada orang lain yang mengisi hatimu. Kamu lihat Pak Robin? Tadi ada Pak, tapi sekarang udah keluar Pak. Oh. Pak, ini surat dari kepolisian Pak. Kepolisian? Iya. Yang terima ini tadi siapa? Resepsionis Pak. Ya udah sekarang kamu ke resepsionis, panggil, suruh kemari. Kamu juga kemari ya. Baik Pak. Ini semua pasti ulahnya si Toing. Dia tuh pasti udah ngelaporin ini semua ke polisi. Dasar pengkhianat. Lo lihat aja nanti gue bakal balas semuanya. Tapi sebentar. Ada yang harus gue urus lebih dulu dibanding Toing. Robin. Ya Robin. Ini bisa gawat kalau sampai Robin tahu masalah ini. Kalau dia tahu, pasti gue langsung disingkirin sama dia. Gue harus mikirin jalan keluar untuk nyelamatin diriku dari Robin nih. Permisi Pak. Iya. Ini Pak, resepsionis Pak. Iya, tadi yang terima surat ini siapa? Dan apa? Pak Robin tahu nggak tentang surat ini?
Cuma kami berdua, Pak. Saya terima surat itu, lalu saya serahkan ke dia untuk ke Bapak. Oke. Begini. Saya minta tolong jangan sampai orang lain tahu tentang adanya surat ini. Kalau misalkan ada orang lain tahu, berarti itu yang membocorkan adalah kalian berdua. Dan ingat, kalau misalkan ini sampai bocor, kalian berdua akan saya pecat. Iya, Pak. Udah sana. Misi, Pak. Oke, apa yang harus Anda lakukan agar bisnis Anda dapat terus berjalan meskipun Anda tidak ada? Kalau menurut saya adalah dengan mendelegasikan tugas kita terhadap orang tertentu. Yaitu sistem yang baik, alur kerja yang jelas. Pemilik bisnis harus bertindak sebagai seorang kaisar. Tugas seorang kaisar adalah memperluas daerah taklukan. Kenapa mau kamu kok jelek gitu? Hah? Kesel. Masalah Robin belum selesai. Bukan Robin, mah. Tapi Alan lagi ada masalah lain. Masalah apa, sayang? Percuma, Ma. Kalau Alan cerita, Mama juga nggak bisa ngebantu apa-apa. Ya sudah. Kalau nggak mau ngomong sama Mama ya nggak apa-apa. Tapi ada yang mau Mama tanya. Tentang apa, Ma? Itu loh. Mama lihat sekarang si Samsul kok udah siaran lagi di Jos TV. Kok bisa? Itu nggak boleh terjadi. Kenapa dia masih bisa siaran? Sekarang itu Samsul siaran di TV lain dan dia kerjasama dengan PH lain. Jadi nggak ada hubungannya sama Edi TV. Dan Alan nggak bisa ngelakuin apa-apa ke Samsul. Jelas kan? Kalau begitu, popularitasnya naik lagi. Dia kembali jadi idola masyarakat. Wah, ini nggak boleh terjadi, Nak. Nggak boleh. Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus menghancurkan si Samsul sampai dia nggak bangun lagi. Nggak boleh, Nak. Ini nggak boleh terjadi. Kamu harus lakukan itu. Ingat, Alan, dia sudah membunuh abangmu. Ingat itu. Ini tugasmu. Ma, udah dong. Udahlah, Ma. Alan juga capek, Ma, terus-menerus mikirin si Samsul itu, Ma. Lagi pula juga nggak gampang ternyata untuk ngancurin si Samsul. Asal Mama tahu ya, Alan tuh capek, Ma. Terus-menerus berlarut dalam kesedihan mikirin almarhum Bang Burhan. Karena Alan itu masih ada hal lain yang lebih penting yang harus Alan pikirin supaya Alan bisa keluar dari semua masalah Alan sekarang. Udah lama Alan capek, mau istirahat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak pengacara. Silakan, Pak, silakan. Duduk. Kalau gitu kami permisi ke ruangan dulu. Ya, terima kasih ya. Bagaimana, Pak? Ada perkembangan apa yang bisa diinformasikan ke saya? Begini, Pak Samsul. Keputusan pengadilan sudah turun untuk pengajuan banding. Lalu hasilnya bagaimana, Pak? Ini, Pak. Ada surat dari pengadilan. Aku sudah menyangka keputusan pengadilan banding hanya menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya. Jadi, tidak ada alasan buat Broto menghalangiku menguasai perusahaan itu. Dan itu artinya kita sudah tidak perlu khawatir lagi dengan yang namanya Broto. Dia mau hidup ataupun mati. Karena walaupun dia hidup, dia sudah tidak punya hak atas perusahaan. Betul nggak? Silakan, Pak. Ada apa, Ustadz? Ada berita penting? Iya, jadi keadaan kita sedang buruk, Pak Jeffrey. Putusan sidang banding itu menguatkan putusan sidang sebelumnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi perusahaannya Pak Broto akan jatuh ke tangannya Pak Gatot? Belum, Pak Jeffrey. Dan jangan sampai seperti itu. Pak Doni sudah mengajukan kasasi. Mudah-mudahan kita masih bisa bertahan, Pak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong Pak Jeffrey untuk menyiapkan pengamanan untuk Makmur Sentosa dan juga Nun Entertainment, Pak. Apa itu perlu? Karena kita mengajukan kasasi. Pak Jeffrey, kita berhadapan dengan orang-orang seperti Pak Gatot, Robin, dan juga Alan, Pak. Saya rasa kita harus mempersiapkan berbagai macam langkah untuk mengantisipasi mereka. Karena saya rasa mereka berani main kasar dan mengambil aset Pak Broto dengan begitu saja, Pak. Untuk kantor pusat PT Makmur Sentosa Bersama, begitu saya mendengar kabar seperti ini, saya langsung perintahkan kepada semua security untuk siaga 1, Pak. Bagus, Pak Doni. Berarti tinggal sekarang kita menguatkan Nun Entertainment saja. Untuk sementara saya pikir setiap rapat dan pertemuan dengan klien, kita atur di luar kantor, supaya lebih aman. Baik, saya akan laksanakan. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Pak Jeffrey, kita berhadapan dengan orang-orang seperti Pak Gatot, Robin, dan juga Alan, Pak. Saya rasa kita harus mempersiapkan berbagai macam langkah untuk mengantisipasi mereka. Karena saya rasa mereka berani main kasar dan mengambil aset Pak Broto dengan begitu saja, Pak. Untuk kantor pusat PT Makmur Sentosa Bersama, begitu saya mendengar kabar seperti ini, saya langsung perintahkan kepada semua security untuk siaga 1, Pak. Bagus, Pak Doni. Berarti tinggal sekarang kita menguatkan Nun Entertainment saja. Untuk sementara saya pikir setiap rapat dan pertemuan dengan klien, kita atur di luar kantor, supaya lebih aman. Baik, saya akan laksanakan. Buka pintu, izinkan kami masuk. Maaf Pak, hari ini kami tidak menerima tamu siapapun. Bapak dan Ibu kembali aja besok. Dengar baik-baik ya. Kami ini pemilik perusahaan ini. Jadi kamu jangan sembarangan ngusir kami dari sini. Maaf Bu, kami belum mendapat informasi kalau pemilik perusahaan ini sudah beralih ke orang lain. Saya tuntut kamu ya, izinkan saya masuk. Silakan Pak, saya tidak takut berurusan dengan meja hukum. Buka! Hei! Buka! Buka pintu! Hei! Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Buka pintunya! Hei, buka pintu! Buka! Pintunya kami pemilik sabu. Begini Pak Robin, Pak Gatot dan Bu Mira. Untuk saat ini belum bisa dilakukan eksekusi final. Dari pihak kami telah mengajukan kasasi, Pak. Jadi kami mohon tolong Anda semua itu patuhi hukum yang berlaku. Justru kalian yang harus patuhi hukum. Bukan hanya milik Pak Broto, ini milik Pak Gatot juga. Hukumnya mana? Saya tanya sama kamu, ha? Hukumnya mana? Ini, lihat, itu belum final, Pak Robin. Dan karena belum final, maka untuk sementara waktu perusahaan tetap pada posisi awal. Alias, perusahaan tetap dipimpin oleh Pak Broto. Sampai ada keputusan final dari pengadilan. Kalau gitu, kita akan paksa. Ayo, ayo. Diam! Muka-muka kalian ada di CCTV. Satu persatu kalian akan masuk penjara. Bubar! Bubar! Ayo bubar! Pak Jeffrey, masalah kita belum selesai. Ingat itu. Saya tunggu. Saya tunggu kamu di sidang. Udah semuanya bubar. Apa ini? Orang merah-merah begini. Apa ini? Mas. Ini ada apa? Kok masjid dibakar rame-rame? Apa
Apa mereka ini nggak tahu kalau ini masjid? Mereka teh mau syuting, Mang Iho. Syuting? Syuting sinetron? Atau apa? Lah kok saya nggak dikasih tahu? Ya, Mang Iho ini bagaimana sih? Kan yang mau syuting teh bukan situ. Masa kudu dikasih tahu? Ini memangnya syuting apa ini? Ini teh acara uas imannya Pak Ustadz Samsul. Oh, syutingnya si Samsul. Apa sih istimewanya dia sampai dia itu syuting? Syuting lagi. Apa ndak ada orang hebat selain dia? Bang Iho, kalau mau protes mah, atuh jangan sama saya. Langsung saja sama sutradaranya. Sebentar, saya panggilkan ya. Pak Adit, kesini sebentar. Iya, Pak. Nih, Mang Iho, Gendon, ini teh Pak Adit, sutradaranya di sini. Jadi kalau mau protes mah, langsung saja sama Pak Adit. Protes apa ya, Pak? Oh, bukan. Ini bukan mau protes ini. Ini Mahmud ini memang suka mendramatisir suasana. Saya bukan mau protes, Pak Adit. Saya pengen ikut syuting. Syuting? Sebagai apa ya, Pak? Ya, kalau saya ini kan sebenarnya pantasnya jadi pemeran utama. Tapi kalau ndak ada ya pemeran bintang tamu juga ndak apa-apa. Itu perkenalan. Yang penting saya bisa syuting. Ya kalau perlu saya bisa bayar berapa, asal saya bisa syuting. Peran utama, Pak. Tapi masalahnya ini bukan syuting sinetron. Loh, memang yang di syuting apa? Ini syuting Oase Iman, Pak. Jadi isinya itu ceramah agama. Oh, ceramah agama. Ceramah agama. Kalau ceramah agama itu pemeran utamanya jadi apa? Kalau dalam penceramah agama, peran utamanya itu adalah penceramah. Jadi gimana, Pak? Bapak tetap mau syuting nggak? Kalau Bapak mau syuting, kami bisa bantu kok. Nanti Bapak gabung saja dengan para jamaah. Gimana? Oh, nggak bisa. Gabung jamaah. Wah, nggak level toh. Masa pejabat terhormat seperti saya ini jadi figuran? Ya paling tidak saya ini jadi bintang tamu. Sebagai pendamping peran utama. Penceramah. Ya, pendamping penceramah. Begitu. Begini saja, Pak. Kalau masalah itu nanti Bapak bicarakan saja dengan Ustadz Samsul. Ustadz Samsul itu yang punya acara ini, Pak. Dia nanti sebentar lagi datang kok, Pak. Kok apa-apa mesti ke Ustadz Samsul. Ustadz Samsul. Terima kasih, Pak Adit. Sama-sama. Sepertinya akan datang. Ya. Ustadz Samsul. Assalamualaikum Pak Gio. Waalaikumsalam. Maaf Pak, acara kita bertabrakan lagi Pak sekarang. Oh enggak, bukan. Kali ini bukan masalah acara tabrakan. Ya. Lah, malah kalau perlu kita tabrakan terus toh. Maksudnya apa ya Pak? Lah iya, kalau kita tabrakan artinya kita bisa membuat acara bersama. Seperti sekarang ini sampean mau syuting. Ya enggak ada salahnya saya ikut syuting. Ya kan? Pak Giho kan acara kita nggak bertabrakan dan Bapak nggak ada rencana syuting kan Pak? Ya memang enggak. Ya, tapi enggak apa-apa. Saya memang enggak ada rencana syuting. Ya tapi kan saya ikut syuting sampean. Ya terserah mau jadi apa. Jadi bintang tamu juga enggak masalah. Ya? Pak Ustadz, mari di make up dulu. Iya sebentar. Pak Gio maaf, saya harus tinggal Pak. Saya harus make up dulu ya Pak. Tunggu dulu. Bagaimana tawaran saya tadi itu? Oh iya, begini. Di sini ada Pak Jeffrey dan juga Pak Dodi. Pak Dodi ini kan beliau juga direktur program di sini, jadi Bapak bisa bicara langsung sama Pak Dodi. Misi Pak. Pak Dodi ini ya? Nah ini, tadi dengar sendiri dari Ustadz Samsul. Bagaimana soal acara syuting tadi? Boleh ya? boleh dong. Ya, susah. Cari bintang tamu seperti saya ini udah gampang. Boya saya dikasih kesempatan sekali toh. Maaf, lain kali kita bicarakan ya. Jangan sekarang, saya sedang sibuk.
Sombong. Sebaiknya kita pulang saja, Bos. Mungkin ini bukan rezeki ya. Lain waktu mungkin. Sopan. Aku ini wakil rakyat. Nggak tak sampein aspirasinya. Biar tahu rasa mereka. Bagus ini, Nak. Bagaimana menurut kamu? Iya bener Pak, bagus proposalnya. Ini dia pesanannya. Gimana Pak proposalnya? Bagus? Tapi kalau kurang bagus maaf nih Pak. Saya juga baru belajar sama Mas Sobar. Bagus kok. Bapak suka dengan semua rencana yang kamu susun. Ternyata kamu punya bakat bisnis yang bagus juga ya. Cuma selama ini kamu belum begitu yakin sehingga kurang pede. Boleh saya bawa? Oh silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Terima kasih ya Mas Sobar baksonya. Duluan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, silakan mencicipi baksonya. Ya, alhamdulillah. Pak. Mbak Resna, saya dengar dari infotainment Mbak Resna mau menikah sama Ustadz Samsul. Tadi siang ada di infotainment, Mbak Resna beneran mau menikah sama Ustadz Samsul? Masa bener sih Mbak? Apa nggak kelewatan Mbak? Saya aja jengkel lihat tayangan tadi siang. Bukannya saya menolak poligami ya, tapi coba deh Mbak bayangkan gimana perasaannya Ustazah Zizi sebagai istrinya Ustadz Samsul ketika melihat tayangan tadi. Saya mengerti gimana perasaannya Mbak Resna. Tapi coba deh Mbak bayangkan gimana kalau Mbak berada di posisinya Ustazah Zizi. Bu Siti, semua ini tidak benar. Semua ini hanya sandiwara, Bu. Sandiwara? Sandiwara kok seperti ini? Saya nggak ngerti. Sekarang gimana kalau misalkan ini menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat? Ceritanya panjang, Bu. Tapi yang jelas yang Ibu lihat di TV itu tidak benar. Saya dan Mbak Resna saling menghormati dan saling menghargai. Mana mungkin Mbak Resna punya niat untuk menyakiti perasaan saya. Bukan begitu, Mbak? Iya, Ustazah, betul. Saya tetap nggak ngerti, Ustazah. Saya cuma lihat apa yang ada di tayangan, yang pastinya juga dilihat sama seluruh masyarakat. Dan saya tuh khawatir ini menjadi contoh yang nggak baik. Seorang perempuan dengan mudahnya bilang suka sama suami orang tanpa perasaan bersalah. Semoga itu tidak terjadi, Bu. Tapi kan seharusnya Ustazah Zizi, Ustadz Samsul tegas-tegas menolak. Jangan malah seolah-olah mengiyakan. Bu Siti, kami minta maaf. Kami menyadari ini kesalahan kami. Dan kami akan memperbaikinya, Bu. Iya, Bu Siti, kami minta maaf. Kami akan segera menyelesaikan masalah ini. Iya, Ustazah. Ustadz, saya juga minta maaf ya. Udah ngomong kayak gini. Ibu nggak perlu minta maaf, Bu. Kami berterima kasih karena Ibu sudah mengingatkan kami. Sekarang baksonya kita makan sama-sama, ya? Ya, Bang? Pak? Aduh. Maafkan saya, Ustazah. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak bisa mengingkari perasaan saya pada Ustadz Samsul. Mungkin ini karena saya terlalu lama menderita saat masih bersama Robin. Robin tidak mempunyai sifat dan sikap yang baik sebagai suami sama sekali. Sangat berbeda dengan Ustadz. Dan segala gambaran suami ideal ada pada Ustadz.
Alhamdulillah sekali Mas Sobar, kita dapat kesempatan buka usaha butik Mas. Biasanya kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali Mas, jadi kita jangan sia-siain. Benar kata Mas Roman, meskipun kita bisa menciptakan kesempatan-kesempatan yang baru, tapi di sini kita harus serius dan kerja keras. Mas, saya masuk dulu sebentar ya, nganterin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nadia. Loh, Mas Sobar kok belum siap-siap? Kan mau ke pengumuman pemenang lomba. Saya nggak usah datang, Mbak Nadia. Mbak Nadia saja kalau bisa saya minta tolong mewakili saya. Ya, Mas Sobar kok nggak ikut? Sayang loh Mas kalau Mas Sobar menang. Iya, saya minta maaf sebelumnya karena nampaknya masih banyak pekerjaan. Sekali lagi saya minta tolong Mbak Nadia agar bisa mewakili saya. Ya sudah, kalau gitu saya berangkat dulu ya Mas. Mas Sobar tadi berdoa supaya menang. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Lomba Simulasi Bisnis Tingkat Nasional dimulai dari juara 3. Juara 3 adalah Evi Pradini dari Universitas Pajajaran, Bandung. Juara kedua adalah Anang Zuhdi dari Universitas Indonesia. Dan juara pertamanya adalah... Sebelumnya marilah kita lihat slide berikut ini. Jika saya menang, saya akan persembahkan untuk mama dan papa saya. Meskipun mungkin beliau-beliau tidak tahu. Itu Budi, Pak. Itu Budi anak kita. Ya, Pak. Allah Akbar. Juara pertama, Lomba Simulasi Bisnis Tingkat Nasional adalah Budi Luhur Sobartama. Kepada Saudara Budi Luhur Sobartama, kami persilakan untuk maju ke depan. Sekali lagi, Saudara Budi Luhur Sobartama, kami persilakan untuk maju ke depan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baiklah kalau begitu, jika ada perwakilan dari Saudara Budi Luhur Sobartama, silahkan maju ke depan. Tadi, sebaiknya kamu aja naik ke atas. Dipersilahkan untuk memberikan pesan dan kesan mewakili Saudara Budi Luhur Sobartama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Mas Sobar, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang sudah membantu Mas Sobar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak, sebentar. Ada apa, Pak? Maaf, bisa saya bicara dengan adik ini? Namanya siapa ya? Nama saya Nadia, Bu. Nadia, ada yang mau saya tanyakan? Ada apa ya, Bu? Begini Nadia. Saya ingin bertanya, apa hubungan kamu dengan Budi? Budi siapa, Pak? Budi Luhur. Budi Luhur Sobartama, pemenang piala itu. Oh, Mas Sobar maksud Ibu. Jadi, kalian memanggilnya Sobar? Bu Rosa juga kenal sama Budi. Iya, Pak. Kebetulan saya sudah lama kenal dengan Mas Sobar dan kami memang terbiasa manggil dia Sobar. Memangnya ada apa ya? Bisa tolong antar kami ketemu Sobar? Saya minta maaf, Bu. Kalau saya tidak bisa karena ada meeting, mungkin Nadia bisa antarkan Pak Iswara dan Ibu Iswara? Nggak apa-apa Bu Rosa. Nadia bisa nanti sama-sama dengan mobil kami, ya? Iya, Bu. Bisa. Mari kita berangkat. Saya duluan ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Mas Sobar, Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mama. Papa. Mama. Kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Berkat doa Mama dan Papa. Maafkan Budi, Ma. Budi, bangun. Papa. Maafkan papamu ini, nak. Budi yang minta maaf, Pak. Nat. Mas Sobar dengan Pak Iswara. Mereka itu mama dan papanya Mas Sobar. Ustadz Samsul. Papa, Mama. Ustadz Samsul adalah orang yang menolong saya, memberikan modal pada saya, dan mendorong saya untuk kuliah. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Tidak perlu terima kasih untuk sebuah kewajiban, Pak. Mas Sobar, ini plakat dan juga sertifikatnya. Selamat ya, Mas menang juara 1. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Mbak Nadia. Mbak Nadia baik sekali. Allah, Papa. Terus, niat kamu bagaimana? Dulu waktu kamu mau dikirim papa ke luar negeri, kamu gak mau menolak. Dan sekarang hadiah dari ini adalah belajar di luar negeri. Mama, Papa, nampaknya aku harus memikirkannya lagi. Karena saat ini aku sedang bersemangat untuk membangun bisnis dari nol. Aku ingin seperti Papa, yang mempunyai kerajaan bisnis yang Papa bangun semua dari nol. Kelihatannya kamu akan lebih hebat daripada Papa. Amin, amin, amin. Oh ya, untuk semuanya, saya mohon identitas saya yang sebenarnya, bahwa saya adalah anak konglomerat, tolong dirahasiakan. Saya ingin orang-orang mengenal saya sebagai Sobar yang bekas pemulung untuk sementara. Saya minta maaf sebelumnya kalau kedatangan saya ke sini mengganggu waktunya Ustadz sama Ustazah. Oh, sama sekali enggak kok, Mbak. Ada yang bisa kami bantu, Mbak? Saya mau menyampaikan sesuatu sama Ustadz, sama Ustazah juga. Tapi saya mohon maaf sebelumnya kalau apa yang saya sampaikan akan menyinggung perasaannya Ustazah atau Ustadz. Nggak apa-apa, Mbak. Insya Allah kami bisa menerima apapun itu. Maaf Ustadz, Ustazah. Saya tidak mengerti sama perasaan saya, tapi saya merasa saya harus menyampaikannya sama Ustadz. Bahwa saya
mencintai Ustadz Samsul. Saya minta maaf Ustazah kalau saya telah menyakiti perasaan Ustazah. Tapi saya mencintai Ustadz Samsul, Ustazah. Dan saya ingin dinikahi sama Ustadz Samsul. Ustazah! Si. Sebentar, Mbak. Duduk, Mbak. Mbak Resna, ini hal yang sulit buat saya sama Sisi. Saya minta sekarang Mbak tinggalkan rumah saya dulu. Ustaz, saya tahu saya telah menyinggung perasaannya Ustazah ataupun mungkin perasaannya Ustaz. Tapi saya udah lega, Ustaz. Karena saya benar-benar mencintai Ustaz. Mbak Resna, saya nggak bisa bicara sekarang. Tolong, saya minta tinggalkan rumah saya sekarang. Saya perlu bicara sama Sisi. Baik, Ustaz. Saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firasatku benar kan, Mas? Mas memang kurang peka sih. Lalu bagaimana sekarang, Mas? Kita akan rembuk baik-baik. Tolong, Mas Syamsul juga harus mengerti perasaanku. Iya. Sih, Mas nggak pernah menginginkan perempuan lain jadi istri Mas. Mas akan selalu ada di pihakmu. Kamu harus percaya itu ya. Ada apa, Resna? Kamu nangis? Aku barusan aja ke rumah Ustadz Samsul, Pak. Dan aku mengaku semuanya. Mengaku apa? Mengaku kalau aku mencintai Ustadz Samsul. Keterlaluan kamu, Resna. Kamu benar-benar nekat dan keras kepala. Papa sudah bilang, kalau kamu mau menikah, kamu kan masih bisa menikah dengan laki-laki lain. Yang soleh juga. Tidak harus dengan Ustadz Samsul. Masih banyak laki-laki lain yang soleh. Ada Sobar, ada Salim, atau siapa saja. Papa bisa carikan untuk kamu. Nah kalau sekarang, semuanya menjadi rumit, Resna. Papa jadi nggak enak sama Ustadz Samsul. Resna, Papa tidak rela dan tidak izinkan kamu menikah dengan Ustadz Samsul. Titik. Papa. Om, Tante. Agung. Apa kabar, Om? Baik, baik. Apa kabar, Tante? Baik. Kita di dalam saja, ya? Baik. Om dengar kamu punya pengalaman dalam bidang broadcasting. Iya, benar, Om. Saya baru aja resign dari perusahaan di Singapura. Dan sekarang saya lebih milih kerja di Indonesia aja, Om. Tapi sebelum saya kerja di Singapura, saya sempat sih kerja di perusahaan televisi Malaysia. Oh ya, kalau Om berkenan, saya mau melihatkan ini. Kebetulan profil saya dimuat di majalah ini. Saya sengaja bawa ini buat Om. Silakan ya. Wah, hebat kamu. Kamu masuk dalam daftar CEO terbaik di Asia Tenggara. Iya. Tapi kira-kira apa kamu tertarik memimpin IDTV? Terus terang, IDTV mungkin tidak sebesar perusahaan-perusahaan yang pernah kamu kelola sebelumnya. Saya akan mencobanya, Om. Bagi saya nggak masalah itu perusahaan besar ataupun kecil.
Malah saya lebih ngerasa tertantang kalau saya bisa membesarkan perusahaan yang tadinya kecil dibanding saya membesarkan perusahaan yang sudah besar. Lebih tidak menantang dan tidak menarik Om bagi saya. Om kagum dengan sikap kamu yang punya visi ke depan. Kamu benar-benar dibutuhkan oleh DTV. Terima kasih banyak Om. Tapi sebetulnya saya belum ada apa-apanya dibanding Om. Saya masih harus banyak belajar dan bimbingan dari Om. Dan sikap rendah hati seperti ini juga mengagumkan Om. Terima kasih banyak Om, terima kasih. Makasih banyak atas kesempatannya Om. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustadz atas apa yang sudah dikatakan anak saya Resna pada Ustadz dan Ustazah. Saya sudah memarahinya Ustadz. Saya juga sudah menyuruh dia untuk menghilangkan perasaannya itu. Terus terang saya tidak mengerti dengan keadaan ini Pak Dodi. Kenapa bisa jadi begini? Saya terus mengevaluasi diri saya Pak. Resna yang salah Ustadz. Dia yang lancang. Tidak seharusnya dia berkata seperti itu pada Ustadz. Apalagi di depan Ustazah Zizi. Pak Dodi, tolong jangan terlalu menyalahkan Resna Pak. Karena mungkin saja saya juga punya andil dalam masalah ini. Mungkin saya yang tidak bisa menjaga hijab sehingga masalah ini terjadi. Masalah yang sama-sama kita tidak inginkan, Pak. Terima kasih. Kalau Ustadz bisa memaklumi Resna. Kalau begitu, saya pamit dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, sekarang kamu maunya ini digoreng apa diopor? Jabang bayimu pengennya apa? Itu bawang nggak usah semua diiris, segitunya sudah cukup, sih. Si, oh, astagfirullahaladzim, kamu kena apa, Nduk? Hah? Kamu ini mikir apa? Ada masalah lagi sama Mas Samsulmu? Ayo, sekarang kamu harus terus terang sama Ibu. Cerita. Ada apa? Mbak Resna, Bu. Kenapa Resna? Mbak Resna mengatakan kalau dia cinta sama Syamsul. Kurang ajar sekali dia, Mbak. Dia harus diberi peringatan. Jangan Nadia, jangan. Nanti masalah tambah panjang. Enggak, Mbak. Nggak bisa. Ini nggak bisa didiamkan. Kemarin Mbak Resna sandiwara seperti itu saja sudah menyakiti hati Mbak Zizi, kan? Sekarang apa lagi? Apa yang dilakukan dengan Mas Samsul dan Mbak Zizi? Ini namanya musuh dalam selimut, Mbak. Aku nggak bisa biarin dia melakukan seenaknya lagi. Kamu kemana, Nduk? Ke kantor, Bu. Tega sekali dia melakukan ini sama Mbak Zizi. Dia nggak tahu apa Mbak Zizi lagi hamil. Aku harus kasih tahu mereka, Bu. Assalamualaikum. Nduk. Astagfirullahaladzim. Nat. Neni, tolong panggilkan Pak Dodi, suruh datang ke ruangan saya sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, silakan duduk. Tumben kamu datang ke sini? Iya, Bu. Saya cari Mas Samsul. Mas Samsul ada? Ustaz Samsul baru saja keluar. Memangnya ada apa, Nat? Ada yang mau saya bicarakan sama Mas Samsul. Kalau Mas Samsul nggak ada, apa Mbak Resna ada, Bu? Saya mau ketemu sama dia. Kebetulan Mbak Resna hari ini tidak masuk kerja karena dia lagi sakit. Bu Rosa memanggil saya. Iya, Pak. Mbak Resna di mana, Pak Dodi? Resna kurang sehat, maka itu dia nggak masuk kantor hari ini. Sakitnya sungguhan atau pura-pura? Ya sungguhan. Dia kurang sehat karena akhir-akhir ini seperti banyak pikiran. Pak Dodi, tolong sampaikan sama Mbak Resna. Saya sama sekali nggak ikhlas dengan apa yang sudah dilakukan sama keluarga Mas Samsul. Saya minta maaf atas apa yang sudah dilakukan Resna terhadap keluarga Ustadz Samsul. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok sepertinya ada masalah besar di antara mereka? Baik, Pak, itu saja yang mau saya sampaikan sama Bapak. Bu Rosa, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Dela, nanti Ustadz mau ajak Dela jadi host di acara Ustadz. Dela siap nge-syuting?
Dela siap Ustadz, insya Allah. Ibu, nanti Dela syuting lagi. Ibu lihat Dela ya? Iyalah, Ibu pasti lihat. Oh ya Ustadz, gimana kalau Dela ngajak Mbak Dina seperti waktu kita menjadi host bareng? Boleh nggak Ustadz? Ya boleh dong Dela. Nanti Dela telepon Bude, tanya Mbak Dina udah pulang liburan belum? Kalau udah nanti kita jemput, ya? Iya, nanti Dela coba telepon Bude. Yaudah, Ustadz ke kamar dulu. Nanti kalau sudah telepon, kabari Ustadz. Ya? Ya Ustadz. Saya benar-benar kecewa sama apa yang sudah Mbak lakukan kepada Mas Samsul dan juga Mbak Zizi. Mbak benar-benar nggak punya perasaan. Atau Mbak memang sengaja mau menghancurkan rumah tangga mereka? Iya. Enggak, Nadia, demi Allah. Aku nggak bermaksud merusak rumah tangganya Ustaz Zizi dan Ustaz Samsul, Nadia. Aku minta maaf sama kamu. Ini semua memang benar-benar kecerobohan aku. Apa kecerobohan? Ini bukan kecerobohan, Mbak. Ini namanya Mbak Rasa sama sekali nggak punya perasaan. Sekarang Mbak bayangin kalau posisi Mbak ada di posisi Mbak Zizi sekarang. Apa Mbak Suni diperlakukan seperti itu? Aku sama sekali nggak bermaksud, Nadia. Dan asal Mbak tahu ya, semua yang Mbak lakukan sekarang hanya semakin memperunyam suasana. Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, cuman Mbak satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. Nadia, aku mohon, Nadia. Nadia. Mas Samsul. Aku dari kantor Mas Samsul tadi. Aku cari Mas, ternyata Mas sudah pulang. Kamu ngapain nyari Mas ke kantor? Ini soal Mbak Resna, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Jadi aku mohon sama Mas, tolong hentikan semua sandiwara ini, Mas. Apa gunanya sih Mas membohongi semua orang? Yang jelas-jelas nggak ada gunanya kan, Mas? Yang ada sekarang ini semua cuma jadi bumerang untuk Mas Samsul dan Mbak Zizi sendiri kan? Dan kalau sampai Mas menikahi Mbak Resna, sampai kapanpun aku nggak akan menerima dan nggak akan ikhlas, Mas. Karena itu sudah jelas sangat melukai hati Mbak Zizi. Dan itu sama saja Mas melukai hatiku. Aku nggak akan rela, Mas. Dan kalau sampai itu terjadi, Mas nggak usah anggap aku adik Mas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku melukai hati Zizi, maka aku bukan hanya melukai hatimu, tapi juga melukai hati ibu, bapak, dan banyak lagi yang lainnya. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.